Hai, postingan kali ini mengenai materi karya ilmiah. Berikut merupakan definisi karya tulis ilmiah. Berikut karakteristik karya ilmiah. Adapun fungsi dari karya tulis ilmiah secara umum diantaranya sebagai berikut ini. Adapun beberapa tujuan dari karya tulis ilmiah sebagai berikut. Karya tulis ilmiah harus memuat beberapa unsur pembangunnya. Unsur-unsur diantaranya sebagai berikut. 1. Halaman judul. 2. Halaman pengesahan. 3. Halaman persembahan. 4. Kata pengantar. 5. Abstrak. 6. Daftar isi. Pendahuluan. Landasan teori. Metode penelitian. Metode penelitian merupakan prosedur atau tahap-tahap penelitian, mulai dari persiapan, penentuan sumber data, pengolahan, sampai dengan pelaporannya. Metode penelitian yang digunakan peneliti berbeda-beda, tergantung pada tujuan penelitian. Metode penelitian berikut biasa digunakan para peneliti. 1. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan menggambarkan fakta dengan apa adanya tanpa ada perlakuan apapun. Data yang dimaksud dapat berupa fakta yang berupa kuantitatif atau kualitatif. Kuantitatif penelitian dilakukan mulai dari teori menuju data dan berakhir dengan diterima atau ditolaknya suatu penelitian tersebut. Kemudian kualitatif. Penelitian kualitatif dimulai dari data menggunakan teori sebagai penjelas dan berakhir dengan data yang baru berdasarkan rumusan masalah. 2. Metode eksperimen adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran atas sebuah gejala atau fenomena setelah mendapat perlakuan atau diteliti. 3. Metode penelitian kelas adalah metode penelitian dengan tujuan untuk memperbaiki persoalan-persoalan yang terjadi pada kelas tertentu. Sebagai contoh tentang motivasi belajar dan prestasi belajar peserta didik dalam kompetensi dasar tertentu. Kebahasan berikutnya adalah pembahasan, simpulan, daftar pustaka. Presentasi karya ilmiah dalam diskusi. Berikut langkah-langkah menyajikan karya ilmiah dalam forum diskusi. Analisis kaidah kebahasaan karya ilmiah. Berikut merupakan kebahasaan karya ilmiah. Berikut ini langkah-langkah ketika Anda akan menyusun kerangka karya ilmiah. 1. Menentukan tema atau topik karya ilmiah. Contohnya, daun sirih sebagai obat tradisional. 2. Membatasi topik karya ilmiah. Contohnya, obat tradisional daun sirih sebagai antibakteri dalam bidang veteriner. 3. Menentukan masalah dan tujuan penelitian. Contoh masalah yang akan disajikan dalam karya ilmiah sebagai berikut. Pertama, definisi obat tradisional. 2. Biologi dan komponen kimia daun sirih sebagai antibakteri. 3. Kegunaan daun sirih dalam dunia veteriner sebagai pengobatan mastitis. Tujuan karya ilmiah tersebut sebagai berikut. Mengetahui definisi obat tradisional. 2. Mengetahui biologi dan komponen kimia daun sirih sebagai antibakteri. 3. Mengetahui kegunaan daun sirih dalam dunia veteriner sebagai pengobatan. Berikutnya, mendaftar gagasan yang akan dikembangkan dalam karya ilmiah berdasarkan tema atau topik yang harus dipilih. Contoh 1. Pengertian obat tradisional. 2. Biologi dan komponen kimia daun sirih. 3. Kegunaan daun sirih sebagai antibakteri. 4. Daun sirih dalam dunia veteriner sebagai antibiotika kasus mastitis. 5. Menyusun kerangka karya ilmiah. Penyusunan kerangka karya ilmiah bertujuan agar susunan karya ilmiah sistematis. Contoh, pendahuluan, keberagaman tanaman obat di Indonesia. Banyaknya penelitian tentang obat tradisional akibat perkembangan iptek. Pembahasan, pengertian obat tradisional, biologi dan komponen kimia daun sirih,
Kegunaan daun sirih sebagai antibakteri. Daun sirih dalam dunia veteriner sebagai antibiotika kasus mastitis. Penutup. 6. Mengumpulkan bahan. Pengumpulan bahan sangat penting menyusun karya ilmiah. Agar karya ilmiah lebih akurat, penulis memerlukan sejumlah teori dan data yang mendukung terhadap topik yang dipilih. Bahan-bahan yang dapat dikumpulkan penulis dapat bersumber dari buku, jurnal ilmiah, surat kabar, internet, dan sumber lainnya. Data dapat diperoleh melalui kegiatan observasi, wawancara, atau angket. Ketujuh, pengembangan kerangka karangan. Menjadi karya ilmiah utuh dan lengkap, kerangka yang telah dibuat dapat dikembangkan penulis berdasarkan teori dan data yang telah dipersiapkan sebelumnya. Langkah pengembangan kerangka karangan harus memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku dalam penulisan karya ilmiah. Sekian materinya, semoga membantu. Jangan lupa subscribe, like, comment. Terima kasih.